Coba bayangin deh, ada sebuah program pemerintah yang skalanya ternyata lebih besar dari operasi harian raksasa makanan cepat saji global. Nah, hari ini kita akan coba bedah angka-angka di balik program makan bergizi gratis di Indonesia. Sebuah janji yang skalanya jujur aja bikin heboh di panggung dunia. Nah, ini dia nih intinya. Presiden Prabowo nggak membandingkannya dengan program sosial lain, tapi langsung dengan raksasa global sekelas McDonald's. Perbandingan inilah yang akan jadi kacamata kita buat ngelihat sebenarnya segila apa sih skala program ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Dan ini bukan sekedar janji kampanye biasa loh. Visi ini dipresentasikan di Davos di depan para pemimpin ekonomi dunia. Jadi ini tuh kayak sebuah pernyataan sikap. Indonesia lagi merencanakan sesuatu yang skalanya belum pernah ada, dan dunia diminta untuk memperhatikan. Oke, jadi segede apa sih sebetulnya ambisi ini? Yuk kita lihat langsung angkanya, mulai dari langkah paling awal. Ya, tentu aja proyek seraksasa ini nggak bisa langsung dijalankan serentak di seluruh negeri. Semuanya harus dimulai dari sebuah fase percontohan, semacam uji coba untuk membangun sistem dan fondasinya dulu. Jadi, langkah pertamanya adalah 190 dapur umum yang udah mulai beroperasi. Setiap dapur ini melayani hampir 600 orang setiap hari. Angka ini sendiri sebetulnya udah lumayan besar ya. Tapi ingat, ini baru fondasinya aja. Puncak gunung esnya itu jauh lebih tinggi. Nah, kalau 190 dapur itu cuma pemanasan, tujuan akhirnya kayak gimana? Siap-siap ya, karena disinilah kita bakal lihat skala yang sesungguhnya dari ambisi ini. Ini dia angkanya, 82 juta orang. Setiap satu hari. Target ini mencakup semua anak Indonesia, bahkan dari sejak dalam kandungan sampai mereka lulus SMA. Coba deh bayangin, logistik macam apa yang dibutuhkan untuk melayani populasi sebanyak itu setiap harinya. Sekarang, biar lebih kebayang, kita taruh angka 82 juta itu dalam perspektif. Di satu sisi, program ini targetnya 82 juta porsi di satu negara, yaitu Indonesia. Di sisi lain, raksasa makanan cepat saji global itu cuma melayani sekitar 70 juta pelanggan per hari, dan itu pun tersebar di lebih dari 100 negara. Artinya apa? Secara teori logistik yang dibutuhkan program ini jauh lebih masif daripada operasi global sebuah perusahaan multinasional. Luar biasa kan? Oke, kita udah tahu skalanya gede banget. Sekarang, pertanyaan paling penting, buat apa semua ini? Apa sih tujuan dibalik angka-angka yang fantastis tadi? Intinya sih, ini adalah investasi sumber daya manusia. Tujuannya jelas banget, ningkatin gizi biar anak-anak bisa lebih fokus belajar di sekolah, dan yang paling penting, menekan angka stunting. Itu loh kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Ini adalah upaya untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan tentunya lebih cerdas. Tapi ternyata dampaknya nggak berhenti di soal gizi aja. Ada tujuan lain yang nggak kalah penting, menciptakan efek domino ekonomi di tingkat lokal. Coba kita lihat gimana rantai ini dirancang untuk bekerja. Teorinya sih, siklusnya bakal begini. Dapur-dapur umum mulai aktif, yang artinya permintaan bahan pangan lokal naik drastis. Nah, dari situ, petani dan UMKM lokal akan dilibatkan untuk menyuplai. Harapannya, roda ekonomi di daerah-daerah jadi ikut berputar. Semacam menciptakan pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas. Sebuah ambisi sebesar ini tentu aja datang dengan tantangan yang sama besarnya. Jadi, biar kita dapat gambaran yang utuh, kita juga harus melihat sisi lainnya. Apa aja sih rintangan dan tanda tanya besar yang menyertai program ini? Paling nggak ada 3 rintangan utama. Pertama, jelas soal anggaran. Dari mana uang triliunan rupiah ini akan datang secara konsisten. Kedua, logistik. Gimana caranya mendistribusikan jutaan porsi makanan setiap hari ke seluruh pelosok Indonesia tanpa putus. Dan yang ketiga, pengawasan. Gimana cara memastikan kualitas makanannya tetap bagus dan nggak ada penyelewengan di lapangan. Ini semua pertanyaan besar. Ya, pada akhirnya semuanya akan kembali ke satu kata, eksekusi. Visi yang besar nggak akan ada artinya tanpa eksekusi yang sempurna di lapangan. Keberhasilan program ini 100% bergantung pada kemampuan untuk mengatasi 3 tantangan raksasa tadi. Jadi, inilah pertanyaan besarnya. Dengan ambisi yang bahkan melampaui raksasa global, mampukah Indonesia membangun sistem yang nggak cuma bisa memulai, tapi juga mempertahankannya secara efisien dan transparan untuk jangka panjang? Jawabannya nanti akan menentukan bukan cuma nasib sebuah program, tapi juga masa depan jutaan anak Indonesia. Kalau menurut Anda gimana?